Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Azlan Nur Salam dengan nomor BP 21101152610062. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sebuah sistem. Satu, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana. 3. Adanya hubungan di antara elemen. 4. Unsur dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Komponen-komponen sistem. 1. Blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 2. Blok keluaran. Produk yang dihasilkan dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang baik serta bermanfaat dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen semua pemakai sistem. 3. Blok masukan, yaitu input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 4. Blok teknologi. Teknologi merupakan sebuah toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok kendali. Banyak hal dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, kecurangan-kecurangan, kegagalan yang terjadi di dalam sistem, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyaksikan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah. Terakhir, blok basis data. Merupakan kumpulan dari data yang berhubungan satu tersimpan di perangkat yang lain. Klasifikasi sistem. Deterministik sistem. Sistem yang dimana beberapa operasi, input atau output yang terjadi di dalam sistem yang dimana beberapa operasi, input atau output yang terjadi di dalamnya dapat diketahui dengan pasti. Contohnya, program komputer yang dapat melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksi. Probabilistik sistem. Sistem yang dimana inputnya didefinisikan tetapi outputnya tidak dapat diketahui dengan benar. Contoh, sistem penilaian atau sistem pemasaran. Open system. Sistem yang akan mengalami pertukaran materi. Sistem informasi atau energi dengan lingkungan. Sistem ini dapat juga menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contohnya, sistem keorganisasian yang memiliki suatu kemampuan. Closed system. Sistem fisik di mana pada prosesnya tidak mengalami materi, informasi atau energi dengan lingkungan. Contohnya, reaksi kimia. Klasifikasi sistem. Relatively closed system. Sistem yang tertutup tetapi juga masih bisa menerima pengaruh lain. Sistem ini dapat menerima sebuah pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas tertentu. Contohnya, sistem komputer. Natural system. Sistem yang dibentuk dari suatu kejadian yang alami. Contohnya, laut, pantai, atmosfer, tata surya. Artificial system. Sistem yang dapat meniru atau mengkopi kejadian sebuah sistem ini. Ciptaan berdasarkan kejadian di alam yang mana masalahnya pada saat melakukannya.
Contohnya sistem AL yaitu sebuah program komputer yang dapat membuat sistem komputer seolah mempunyai kemampuan sendiri. Karakteristik sistem berupa masukan, proses, keluaran, mekanisme pengendalian, tujuan, dan balik lagi ke masukan, dan terdapat suatu batas sistem atau lingkungannya. Karakteristik sistem. 1. Komponen. Komponen dari suatu sistem dikenal sebagai subsistem. 2. Batasan. Daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan yang lain dengan lingkungan luar. 3. Lingkungan luar sistem. Segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem. Contoh, vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank, dan pesaing. Penghubung sistem, suatu media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. 5. Masukan. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi, data non-transaksi, misal surat pemberitahuan, dan instruksi. 6. Keluaran. Hasil dari pemrosesan dapat berupa keluaran yang berguna, informasi, produk, atau keluaran yang tidak berguna. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, saran, dan cetak laporan. 7. Sasaran sistem. Suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi. 1. Relevansi. Seberapa tingkat relevansi informasi tersebut terhadap kenyataan kejadian masa lalu, kejadian hari ini, dan kejadian yang akan datang. Informasi yang berkualitas akan mampu menunjukkan benang merah relevansi kejadian masa lalu, hari ini, dan masa depan sebagai sebuah bentuk aktivitas yang konkret dan mampu dilaksanakan dan dibuktikan oleh siapa saja. Ketepatan. Suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan. Seluruh pesan telah benar atau sesuai, serta pesan yang disampaikan sudah lengkap atau hanya sistem yang diinginkan oleh suatu user. Tepat waktu. Berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat waktu. Ekonomi informasi yang dihasilkan mempunyai daya jual yang tinggi. Seperti biasa, operasional untuk menghasilkan informasi tersebut minimal. Informasi tersebut juga mampu memberikan dampak yang luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi informasi. Efisiensi. Informasi yang berkualitas memiliki sintaks ataupun kalimat yang sederhana, tidak berbelit-belit, tidak juga puitis, bahkan romantis, namun mampu memberikan makna dan hasil mendalam, atau bahkan menggetarkan setiap orang atau benda apapun yang menerimanya. Dapat dipercaya. Informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber tersebut juga telah teruji tingkat kejujurannya. Misalnya, output suatu program komputer bisa dikategorikan sebagai reliability, karena program komputer akan memberikan output sesuai dengan input yang diberikan, dan outputnya tidak pernah dipengaruhi oleh iming-iming jabatan atau setumpuk nilai rupiah. Tujuan manajemen dalam informasi. 1. Mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi lalu disebarkan untuk tujuan yang spesifik. 2. Untuk menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. 3. Informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. 4. Sistem informasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun untuk tujuan lainnya sesuai yang diinginkan manajemen. Baiklah, itulah dari saya untuk presentasi tentang sebuah sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.